Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah, guru SMP Negeri 8 Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial, yaitu pembuatan soal dengan Google Form, tetapi dengan sebenarnya saya akan langsung tiga-tiganya, tapi durasi ternyata terlalu lama, sehingga akan saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu dengan token, kemudian dengan pembatasan waktu limit mengerjakan, dan juga dengan pembatasan jumlah siswa. Untuk kali ini yang akan saya fokuskan adalah pada penyusunan soal Google Form dengan itu, dengan token ya, dengan token ya. Hal ini dilatar belakangi dari kejadian kemarin, yaitu teman kami membuat soal Google Form, diupload di dalam itu di WA, kemudian diupload juga di web sekolah. Ternyata dari sejumlah siswanya itu hanya 30 siswa. Ternyata apa? Siswa yang mengerjakan itu ternyata ada 40 siswa. Sehingga ada siswa ilegal, entah itu siswa itu dari mana tidak tahu lah. Untuk menghindari hal seperti itu, harus ada pembatasan, minimal dengan token, minimal dengan jumlah siswa yang mengerjakan, dan juga waktunya juga harus dibatasi. Nah, saya akan mencoba, semua akan kami paparkan, tetapi akan kami bagi menjadi satu persatu ya. Langsung saja kita mulai, kita klik Google, kemudian kita masuk ke Google Drive kita ya. Kita masuk ke Google Drive, kemudian kita buat soal baru ya, dengan cara klik. Sebentar, ini kok malah ya, klik, kemudian klik lainnya, pilih Google Formulir. Nah, Google Formulir akan tampak. Nah, misalkan kita beri soal ini adalah dengan judul, misalkan saya akan kebetulan dalam waktu dekat ini akan ulangan harian mengenai sistem peredaran darah. Saya tulis saja soal peredaran darah. Karena ini contoh, nggak usah banyak-banyak, 5 saja udah cukup ya. Soal sistem peredaran darah, seperti ini. Kemudian ini kalau sudah kita ketik, tinggal kita klik, ini akan menjadi judul yang sama. Nah, akan sama. Kita kembali ke deskripsi. Di sini adalah, karena ini akan kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu satunya bagian identitas dan token, dan bagian kedua adalah soal. Langsung saja kita tuliskan, tulislah identitas kalian dengan benar. Nah, langsung kita klik di bawahnya. Identitas biasanya terdiri atas nama ya. Nama itu pasti jawaban singkat. Nah, di sini kita tulis nama. Nanti, dan ini wajib, hukumnya wajib diisi ya, sehingga kita klik wajib diisi. Kemudian setelah nama kita tambahi lagi, ini masih dengan jawaban singkat, nama, kelas. Oh iya, kelas itu kan kebetulan di sekolah saya ada 8 kelas ya, langsung aja, berarti nggak usah singkat, kita ambil drop down aja ya, mulai dari kelas 8A, 8
8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 8H ya, di sekolah kami ada 8H. Kemudian ini sifatnya juga wajib diisi. Nah, kemudian kita tambahkan lagi nomor absen. Kita tulis lengkap aja, nomor absen ya, seperti ini. Ini juga jawaban singkat. Jawaban singkat ini kita hapus validasi responnya, dan ini juga jawaban singkat. Nah, yang terakhir kan kelas sudah, nama sudah, nomor absen sudah. Sekarang kita buat tokennya. Ya, kita buat tokennya. Token. Nah, karena kita token, kita buat validasi responnya. Nah, untuk angka kita ganti teks. Ya, ini tetap berisi. Kemudian tagnya adalah tokennya yang akan kita isikan. Enaknya apa ya? Enaknya karena ini ulangan peredaran darah, soal peredaran darah berarti PD huruf besar saja. Peredaran darah, ulangan, penilaian harian 1, satunya angka ya. Ya, ingat-ingat PD PH1, penilaian peredaran darah, penilaian harian 1. Kemudian kita tuliskan password, type token aja ya, biar familiar. Token yang Anda tuliskan salah. Nah, seperti ini. Ini modelnya wajib diisi juga. Nah, udah selesai ya. Seperti ini. Kemudian kita ke bagian yang kedua. Jadi bagian pertama udah selesai, kita ke bagian yang kedua yaitu soalnya. Kita tambahkan soal. Nah, bagian yang kedua langsung, karena ini soal, kita ketikkan lagi aja. Soal peredaran darah. Pilihlah salah satu jawaban yang kalian anggap benar. Nah, ini petunjuknya. Langsung saja berarti kita tambahkan, kita membuat soalnya. Nah, soal yang pertama. Sebelumnya kita harus menyiapkan dulu soalnya. Kebetulan saya sudah persiapkan di sini. Nah, ini soalnya terdiri dari 5 soal ya. Ini 5 kok 36 ya. 5 soal, kita langsung aja biar waktunya cepat ya. Langsung kita copy biar cepat ya. Copy, masuk ke sini, paste. Kemudian langsung kita copy juga optionnya. Ada gambar. Untuk gambar langsung kita save. Save. Ya, kita save, sabar. Sabar-sabar ya. Kita masukkan di pictures. Gambar jantung. Nah, udah. Kemudian di sininya langsung kita klik gambar. Kita cari. Kita unggah, cari tadi di pictures ya. Di pictures, langsung aja kita cari. Nah, ini ada. Kita open. Kemudian kita, nah ini gambarnya sudah di sini.
sudah jadi. Kemudian langsung kita kopikan optionnya. Aduh, waktunya. Optionnya. Udah, soal 1. Kemudian ini karena akan kita jadikan kuis. Nah, ini kita jadikan kuis ya. Kuis, klik jadikan ini kuis. Segera setelah setiap pengiriman nilainya. Kemudian pertanyaannya tak jawab, ini sengaja saya berikan biar siswa langsung tahu. Kemudian di presentasi lah, setelah siswa mengerjakan kita ucapkan terima kasih. Terima kasih kalian sudah mengerjakan soal dengan baik. Ya, kita simpan. Ya, jadi seperti ini. Saya ulangi sekali lagi sini. Di kuis tadi juga sudah kita simpan. Ya. Kemudian coba kalau kita lihat previewnya akan seperti ini. Nah, tapi kita abaikan previewnya dulu. Langsung kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Tadi baru 1 soal ya. Ke soal selanjutnya yaitu soal yang kedua. Oh ya, ini langsung soal kedua. Kita cari lagi. Kita copy. Masuk ke Google Form lagi. Ya. Kemudian jawaban kita copy lagi. Jawaban paste. Ya. Oh iya, di sini tadi kunci jawabannya belum ya. Padahal sudah kita, oh iya, kita kasih kunci jawaban. Kebetulan di sini jawabannya adalah 2 dan 4. Sehingga poinnya karena ini hanya 5 soal, berarti poinnya adalah 20. Ini selesai. Kita lanjutkan soal yang kedua. Ini tadi juga kunci jawabannya. Usia hidup sel darah merah adalah 120 hari. Poinnya juga sama, 20. Selesai. Soal selanjutnya kita lanjutkan ke soal nomor 5. Kita cari soalnya ya. Kita copy gambarnya jangan copy dulu. Kita copy ya. Kemudian ke Google Form-nya kita pastekan. Kemudian tadi ada gambar ya. Tadi ada gambarnya ini kita simpan seperti biasa di pictures ya, gambar peredaran darah ya, kita simpan. Kemudian nah kita cari, kita unggah dulu, kita cari tadi di pictures ya, di pictures. Kemudian peredaran darah ya, ini open. Terus sambil kita nunggu ya, ini sudah ada. Kemudian kita kembali ke soalnya. Oh ya, di sini ada itu sebentar. Di sini ada tulisan, kita tambahkan teks di bawahnya gambar. Langsung kita menuju soal lagi, kita kopikan di sini. Nah, di sini kita kopikan. Kemudian kita kembali ke sini. Pastekan. Kemudian kita copy jawabannya B ya. Copy, kembali ke sini, kita pastekan. Kunci jawabannya tadi adalah B. Skornya juga sama, yaitu 20 kali 5 berarti 100 ya. Ini selesai.
Dah, soal ini adalah selesai. Kita percantik dulu ya. Kita percantik dulu, kita pilih gambar, sesuaikan dengan tema kantor dan sekolah ya, kita orang sekolahan. Kita carikan yang sesuai dengan yang kita sukai, nggak usah ini aja, zat kimia. Nah, kita sisipkan, kita klik. Nah, ini udah cantik. Udah cantik. Kemudian ini soal ini sudah jadi, sudah bisa dikerjakan ya. Kita lihat plat tinjau dulu. Nah, nanti akan ada token. Ya, sudah selesai. Karena soal dia selesai, kita kembali ke sini. Sementara kita tutup dulu. Ini soal ini kita kirim. Kita kirim ya. Soal ini kita kirim, ada dua pilihan, mau kita kirim ke WA atau mau kita kirim ke blog. Sementara kita kirim dulu yang pertama ke WA dulu, ke WA ya. Ini bisa diperpendek. Nah, kurang pendek lagi biar apa sesuai dengan ulangannya. Jadi kita nanti untuk melihatnya itu mudah, kita minta tolong bit.ly saja. Bit.ly ya, pemendek link. Nah, ini kita minta tolong bit.ly, kita klik lagi tadi yang apa, yang tadi ini kita salin, kita minta tolong bit.ly. Nah, create. Nah, kita pastekan di sini, paste ya. Kemudian biar kita tidak setiap ulangan itu mapelnya bisa kita ingat, langsung peredaran darah. Nah ya, peredaran darah langsung. Jadi soal ini menunjukkan soal peredaran darah. Kita save. Sudah selesai. Nah, nanti akan kita copy ini. Nah, link inilah yang nanti kita bisa bagikan. Misalkan akan kita bagikan di WA. WA saya mana tadi? Ini ya. Ini. Kemudian misalkan saya kirim ke siswa saya, tidak ke grup karena ini percobaan, ke perorangan saja ya. Misalkan ini akan saya kirim ke siswa saya. Aduh, ini kok koneksinya lambat sekali. Waduh, malah coba sekarang ke siswa saya, atau kita ini sudah ke siswa saya yang misalkan yang bernama Lintang ini ya. Ke siswa saya yang bernama Lintang. Kemudian saya pastekan di sini. Nah, kita kirim. Nah, si Lintang itu nanti akan bisa ngeklik. Dia akan mengklik, dia akan mengerjakan dari rumah. Nah, kita coba ya. Nama Lintang, kelas, misalkan kelasnya adalah 8B, nomor absennya adalah 32. Kemudian tokennya tadi, misalkan dia lupa PO PDS 1. Wah, nggak bisa. Harus ingat yang tokennya itu diberitahukan oleh gurunya, jadi orang lain tidak bisa mengerjakannya. Misalkan tadi kalau nggak salah tadi saya sempat hafal, PD itu peredaran darah, penilaian harian 1. Bukan ini 1 gini. Nah, tokennya seperti ini, baru beliau bisa mengerjakan. Nah, seperti ini, baru bisa mengerjakan ya. Ini jawabnya B. Kemudian usia hidup sel darah merah adalah ini. Protein dalam plasma sebagai antibodi adalah globulin. Seseorang memiliki darah berarti sistol tingginya 110, rendahnya 80. Urutan peredaran darah besar itu berarti yang sebelah kiri, berarti 1 ini dari sini, 2 bilik kiri, seluruh tubuh, kembali ke serambi kanan, berarti 2 ini.
28. Nah, selesai, kirim tanggapan. Nah, bisa langsung dilihat skornya. Nah, ini ya, 280. Ini kan tadi baru cobaan. Kita edit, masih bisa kita edit lagi ini ya. Kira-kira kalau memang ada kesalahan ada di mana, bisa kita edit lagi. Ini ya. Ini kemudian kesalahannya ada di, kita cek satu persatu. Kunci jawaban, ya betul. Soal yang kedua, kunci jawaban betul. Soal ketiga, kunci jawaban betul. Soal ketiga, kunci jawabannya, waduh, iya ini, globulin betul. Soal keempat, kunci jawabannya itu, soal keempat 110. Nah, ini salah, ini harusnya ini 20 poinnya kok jadi. Nah, itu ya. Selesai. Saya cek lagi kunci jawaban B, poinnya 20. Terus ini kunci jawabannya B, poinnya 20. Ya, betul, selesai. Sehingga kita cek responnya tadi yang punyanya Lintang. Nah, ini dia mendapatkan nilai 100. Kemudian untuk dibagikan kepada siswa selain lewat WA, juga bisa lewat blog. Akan kami beri contoh seperti ini. Ketika membagikan dengan WA tadi, kita memakai ini. Tapi kalau dengan blog, kita memakai yang seperti ini. Ya, kita buka dulu blog kita. Dan kita ini blog kita terbuka. Kemudian kita buat entry baru. Kita kasih judul soal peredaran darah. Soal peredaran darah. Kemudian kita kopikan dari sini tadi, penyematan di sini ya. Ini kita klik kanan, kita copy, kita bawa ke blog kita. Copy, kita pastekan di sini, kita klik compose. Nah, di sini bisa langsung kita publish. Di sini sudah ada, kita edit dulu. Kita tulis labelnya adalah soal peredaran darah. Bisa yang lainnya, soal penilaian peredaran darah dan sebagainya. Ya, kita klik selesai. Mau dipublikasikan kapan? Kalau saya klik otomatis saja. Kemudian linknya, nah inilah link yang akan kita klik selesai. Nah, link inilah nanti yang akan kita bagikan ke murid kita. Misalkan kita bagikan juga lewat WA yang sama ya, seperti tadi. Kita bagikan lewat WA. Sambil menunggu WA-nya terbuka, kita kembali ke sini. Misalkan kita isi sama dengan yang tadi ya. Lintang, kelasnya 9B, absennya 33, biar berbeda, tekanannya akan jadi satu dalam bentuk Excel. Pokoknya tadi PD, PH 1. Nah, langsung bisa mengerjakan. Karena apa? Karena tokennya benar dan sebagainya. Nah, agar masuk dalam blok ini ya kita perbarui.
Kemudian tadi masih dengan lintangku, di sini kita kopikan. Nah, link inilah yang kita bagikan ke siswa kita sambil kita beri tokennya. Jadi hanya dia saja yang bisa mengerjakan, kelas yang lain tidak bisa. Jadi tidak akan ada lagi siswa yang ilegal. Coba ini kita klik. Nah, bisa langsung dikerjakan di sini, hasilnya juga bisa diketahui. Demikian tadi semua muridku dimanapun kalian berada, termasuk juga Bapak Ibu Guru dimanapun kalian berada, sedikit pengetahuan kami tentang pembuatan soal dengan Google Form dengan pemberian token. Untuk selanjutnya saya akan membuat soal dengan pembatasan limit siswa dan juga limit waktu. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.